waktu terakhir komoditas pangan beras mengalami kenaikan harga. Kalau dari level hulu sendiri, kenaikan harga pada komoditas beras sudah dilaporkan sebesar 800 hingga Rp1.000 per kilogram. Bahkan kalau di level eceran ini sudah mencapai Rp2.000 per kilogram. Untuk mengetahui baik di level produksi maupun di level distribusi, sudah bersama kami Direktur Utama PT Food Station Cipinang Jaya, Pamri Hadi Wiraryo. Selamat siang, Pak Pam. Jadi kalau dilihat dari kenaikan harga beras beberapa waktu terakhir, apa saja sih Pak faktor pendorongnya? Ya, jadi kenaikan harga beras ini pertama adalah faktornya dari hulu. Jadi sebenarnya ada satu anomali di mana seharusnya gabah itu pada bulan Juli, Agustus itu turun. Ya, di periode tahun-tahun sebelumnya. Tapi di tahun 2022 ini ada anomali, yaitu anomali cuaca, di mana banyak panen-panen yang gagal, terus kemudian juga ditambah juga adanya konflik yang berkepanjangan di Eropa, menyebabkan harga bahan baku untuk pupuk itu naik. Terus mengakibatkan juga pemerintah membatasi subsidi pupuk. Ya, jadi anomalinya adalah pertama, bahwasannya harusnya di bulan Juli, Agustus itu harga gabah turun. Ya, baru mulai naik itu di bulan Oktober, November, Desember. Tapi ternyata di bulan Juli itu statistiknya gabah itu sudah mulai naik. Juli, Agustus, September, nah jadi terus naik. Sehingga kalau saya katakan ya, di sektor hulunya harga gabah tahun lalu di periode yang sama itu harganya kurang lebih 4.200 sampai 4.500. Sekarang sudah menyentuh 5.600 sampai 5.800 di tingkat petani. Ya, akibatnya dengan kenaikan harga gabah tersebut menyebabkan harga beras itu naik tinggi. Contoh, harga eceran tertinggi untuk beras medium sudah dipatok Rp9.450. Ya. Sementara saat ini kondisi di pasar induk beras Cipinang, harga eceran tertingginya beras medium untuk produk-produk beras medium sudah mencapai angka 9.700. Jadi sudah di atas HET yang ditetapkan. Ya. Nah, penyebabnya itu karena dari sektor hulunya. Selain itu juga ada indikasi atau ada dugaan bahwasannya beberapa pemain besar ya yang menguasai pasar cukup tinggi ya seluruh Indonesia berani membeli gabah dengan harga tinggi, mengakibatkan penggilingan-penggilingan kecil itu nggak bisa membeli dengan harga sekian. Kenapa? Mereka punya penggilingan yang besar, terus kemudian sangat modern, sehingga dengan membeli harga gabah yang cukup tinggi tersebut, ya dia bisa memproduksi secara efisien. Sementara penggilingan-penggilingan kecil dia tidak bisa mendapatkan efisiensi itu, sehingga dia tidak bisa berkompetisi. Oke, baik Pak. Kalau tadi kan memang dari level hulu, kalau dari perspektif kenaikan harga BBM sendiri ini kan berpengaruh ke logistik, kontribusinya terhadap kenaikan harga beras itu besar nggak sih Pak? Jadi BBM itu kita bagi dua, yang pertama di hulunya, kedua yang di sektor logistiknya ya. Kalau di hulunya BBM itu hanya dipakai biasanya hanya untuk pasca panen ya, kalau menggunakan combine harvester. Terus kemudian juga dari sawah ke pengeringan itu menggunakan truk. Terus kemudian harusnya sih tidak berdampak signifikan. Kalau bicara tentang saprodi ya, biaya saprodi ya untuk 1 hektar ya, paling kenaikannya atas kenaikan BBM paling hanya 1% sampai 5%, maksimal 5%.